Galeri Seni Rupa Mamuju pagi ini menjadi awal mewujudkan ide lewat karya. Bermula dari tempat ini, karya-karya rupa lahir dari jalinan imajinasi dan ide cemerlang. Keseharian kehidupan terlukis dengan gamblangnya. Adalah Dani Sufianto, sang pelopor berdirinya Galeri Seni Rupa ini. Dani kerap menggunakan nama khas Daniar El Gibor di setiap titel karyanya, menjadikan warna galeri seni rupa pertama di Mamuju. Pria berambut gondrong ini adalah lulusan seni rupa dan desain Universitas Negeri Makassar UNM. Sejak menyelesaikan studinya pada 2018 silam, Dani pulang ke kampung halamannya di Mamuju, Sulawesi Barat dan mendirikan galeri seni rupa pertama di kota ini. Anak pertama dari 3 bersaudara, Dani yang memiliki bakat seni mumpuni melahirkan banyak karya rupa. 2 adiknya juga memiliki bakat seni. Adik pertama mengikuti langkahnya sebagai seniman dan kini masih menyelesaikan studinya di seni rupa dan desain Universitas Negeri Makassar. Sementara adik bungsunya yang masih bocah, mencintai seni dan suka menggambar. Awalnya pria kelahiran Madiun 22 November 1991 bercita-cita menjadi tentara, namun kemudian jiwa seni memanggilnya menjadi seorang seniman rupa, hingga memilih studi di bidang seni rupa dan desain. Terkait galeri seni rupanya, ia mengaku banyak pihak yang mensupport mulai dari keluarga hingga teman-temannya membuka ruang seni di kampung halamannya di Mamuju setelah bertahun-tahun merantau ke Pulau Jawa dan terakhir di Makassar. Galeri seni rupa yang ia rintis saat ini diharapkan menjadi wadah para seniman di Sulawesi Barat umumnya dan terkhusus di Mamuju untuk membangkitkan gairah seni rupa di daerah ini, sekaligus menghidupkan seni rupa terkhusus bagi seniman lukis, patung, mural, dan relief yang masih sedikit di Mamuju. Ya, agar masyarakat juga tahu bahwa orang Sulbar itu juga ada senimannya, tidak harus dari daerah lain. Kan biasa pesan patung dari daerah lain, pesan lukisan dari daerah lain. Dan harus bangga lah jadi orang Sulbar sendiri toh. Melukis, ada seniman, kita memperkenalkan budaya sendiri, budaya lokal yang ada di sini. Berbagai cerita ia goreskan melalui kuas kanvasnya tentang kehidupan dan harapan, bersatu dalam garis warna di lembar kanvas. Ekspresi suara hati yang mendalam tentang cinta, kasih, dan kerinduan. Perasaan yang berkecamuk ia lukis dalam setiap karya-karyanya. Seperti halnya lukisan yang menggambarkan kehidupan wanita penenun Sekomandi, lukisan yang syarat makna nilai kearifan lokal masyarakat Kalumpang. Namun lebih mendalam, lukisan ini adalah sebuah keprihatinan Dani bagi kelestarian tenun Sekomandi di tengah era saat ini. Generasi muda dinilai mulai enggan dan mulai meninggalkan menenun Sekomandi karena dianggap kuno. Jika dibiarkan,
Ia khawatir si Komandi akan punah dan hanya menjadi cerita. Dari lukisan terbersit harapan agar kebudayaan daerah tetap lestari, sekaligus menggugah semangat generasi kini dan mendatang untuk tetap mempertahankannya. Kalau saya sih sebetulnya lebih suka kalau dengan jadi seniman, supaya ada juga seniman di Sulbar lah untuk mengangkat juga budaya sendiri, karena kalau wilayah kita daerah Sulbar kan kurang untuk seniman, jadi saya lebih tertarik di situ dan mungkin juga jiwa saya sudah di situ. Bagi Dani, melukis adalah curahan jiwa dan hatinya. Berekspresi melibatkan seluruh panca indera dan rasa, melahirkan keindahan dalam setiap goresan kuasnya. Sejatinya ia tak pernah memberikan pakem pada setiap karyanya. Ia cuma berharap karyanya bisa dipahami semua orang. Karya-karyanya dinilai erat dengan aliran realisme, mengangkat tentang kehidupan sehari-hari secara detail dan gamblang. Lukisan realis menjadi tantangan tersendiri dalam menyajikan persoalan sosial yang diteropong melalui sudut pandang estetika pada karya dua dimensional. Dani memandang lukisan realisme sebagai medium ungkapan menyampaikan kritik sosial terhadap fenomena keseharian yang terjangkau olehnya dalam proses interaksi sebagai bagian dari riset atau amatan personalnya. Sebuah lukisan realis selalu memiliki alasan yang masuk akal, baik itu pilihan subjek, objek, dan warna dalam konteks estetikanya. Terlebih lukisan karya Dani berupaya menggugah fenomena keseharian di lingkungan sekitar. Ya, saya masih aliran realis agar masyarakat cepat menangkap dengan apa yang saya lukis, apa yang saya gambarkan di kanvas itu sendiri. Ciri khasnya realis itu seperti apa? Ciri khas realis itu ya menggambar yang nyata. Contoh kebudayaan Kalumpang saya gambar sesuai dengan apa yang ada di situ. Gambarnya tidak dirubah-rubah. Karya-karya Dani banyak diapresiasi melalui keikutsertaan pameran berskala nasional. Ia pernah mewakili Sulawesi Barat di ajang pameran budaya di Jakarta pada Januari 2019 dan mengikuti pameran di Makassar pada bulan September 2019 yang dihadiri seniman setanah air dan juga dari luar negeri seperti Jepang dan Taiwan. Seperti halnya salah satu lukisan kontroversialnya berjudul Mayat Berjalan, pernah diikutkan dalam pameran seni rupa di Bentara Budaya Jakarta, bersanding dengan karya-karya seniman senior. Lukisan ini sendiri menceritakan tentang budaya kuno di wilayah Mamasa dan sekitarnya pada zaman dahulu kala tentang mayat berjalan. Lukisan ini pernah diminta oleh pihak Bentara Budaya Jakarta menjadi koleksi. Namun Dani lebih memilih menyimpan lukisan ini di Gedung Dewan Kesenian Makassar hingga saat ini. Karya-karya saya sebetulnya kebanyakan mengangkat tema-tema yang langka ya, kayak Mayat Berjalan, Tari Bulu Londong dari Mamasa, Tari Sayo dari Kalumpang, Tenun Sukomandi, Topeng Buni. Ya, tapi yang paling kontroversi kemarin itu Mayat Berjalan, karena
apakah ada betul itu mayat berjalan. Kalau kami kepercayaan orang gunung, kami itu sangat percaya karena memang itu tradisi memang dilakukan, memang ada. Dan itu bukan mitos. Tapi perbedaannya dia hanya dipakai kepada mayat baru dan itu pun dalam kondisi yang terdesak, tidak dipakai untuk sekadar mau pertunjukan, tidak. Lokasi Galeri Seni Rupa Dani yang berada di tengah kota Mamuju, tepatnya di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kota Mamuju, relatif mudah diakses sehingga cukup menarik perhatian para penikmat seni di daerah ini. Melalui galeri, Dani juga membuka jasa pesanan lukisan, mural, dan relief. Terkadang orang-orang datang ke galerinya untuk dilukis. Kebanyakan mereka ingin dilukis di tempat dalam bentuk sketsa wajah dengan proses yang relatif lebih cepat. Bagus, Dek. Bisa juga kita lukis, Kak. Bisa sih, yang cepatnya Kak. Yang mana bagus? Ya, Kira-kira. bagus ya kalau di sket langsung. Oh, jadi gimana Pak? Bagus kita lukis, Kak? Oh, di situ kita duduk, nanti ambil dulu alat sudah. Oh iya, oke. Beberapa spot di galeri Dani dijadikan tempat melukisnya. Memandang objek dengan proporsi bentuk, pencahayaan, warna, dan gradasi perspektif, ia dapat fokus objek dalam sebuah lukisan atau sketsa sehingga seimbang, indah, dan terasa hidup. Sketsa merupakan seni dasar dari melukis berbagai aliran. Sketsa adalah pola atau garis besar dari objek yang dilukis. Pola ini berasal dari gorisan atau garis secara spontan. Menurut Dani, pelukis realis atau aliran abstrak sekalipun harus menguasai seni sketsa. Hari ini Dani mendapat order lukis. Beragam peralatan lukis dikumpulkan. Ia rencananya akan menyelesaikan lukisan mural di salah satu rumah pemesannya di Mamuju. Pemesannya bernama Ratu, seorang gadis yang ingin kamarnya dilukis dengan gambar favorit. Ketika proses melukis dinding, biasanya Dani berusaha mengenal karakter penghuni dulu, baru menyesuaikannya dengan karakter interior. Assalamualaikum. Saya mau lukis dulu. Oh iya, bisa Mas. Bisa. Ini ada gambar
kalau melukis ya. Orang bilang katanya melukis banyak uangnya, enggak juga sebetulnya. Kan setiap hari orang enggak memesan, pertama. Kedua, sewa galeri juga, itu mendirikan galeri itu susah. Karena masyarakat wilayah kita juga belum terlalu mengenal namanya lukisan apa tuh, masih anu. Biasa juga minta lukis gratis. Padahal kita kan hidup dari situ. Ya banyak. Biasa sudah digambar, tiba-tiba tidak dibayar. Ditagi besok dan besok, ternyata tidak dibayar. Biasa begitu juga. Kan rugi juga cat waktu. Apalagi kita kan jual karya kan, kita bukan jual cat. Kalau saya orangnya dari dulu optimis sekali ya. Tidak pernah saya berpikir negatif tentang diri saya, karena prinsip saya itu rezeki itu diatur Tuhan. Jadi mau datang mau tidak pelanggan itu ya urusannya Tuhan, kita kan tinggal berusaha saja. Bagi Dani, bersentuhan langsung dengan alam memberikan inspirasi mendalam lewat karya-karyanya. Alam memberikan ketenangan dan membangkitkan ide kreatifnya. Berbaur dan berkarya dengan alam, sekaligus menjaga kelestariannya. Melukis di alam diistilahkan Dani sebagai bentuk berkarya secara liar, keluar dari zona nyaman untuk melihat dan merasakan alam dengan bebas. Keluar, berkarya, dan mencari inspirasi, karena Tuhan menciptakan alam ini dengan sangat indah dan patut diabadikan dengan lukisan. Kalau harapan saya untuk generasi muda, jangan malu ya memamerkan budaya sendiri. Maksudnya produk-produk sendiri itu jangan malu. Karena siapa lagi yang mau teruskan adat istiadat dari nenek moyang kalau bukan generasi mudanya. Ya mungkin saya kebetulan karena saya bisa melukis, jadi saya perkenalkan itu karya-karya nenek moyang itu melalui lukisan saya. Ya untuk orang tua terima kasih atas dukungannya, dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan bahwa di mana saya percaya sekali bahwa bakat yang saya dapat ini memang berasal dari Tuhan. Dani memilih objek wisata Kali Mamuju sebagai tempatnya melukis kali ini, sembari menikmati kesejukan alam di tengah fokusnya berkarya. Selain itu, seorang pemesan meminta dibuatkan lukisan sketsa wajahnya khusus di tempat ini. Ia meminta dirinya dilukis saat menikmati sejuknya air Kali Mamuju. Karena kemarin itu sudah chattingan sama Kak Dani, bilang nanti besok kita ketemunya di kali, karena saya minta Kak Dani untuk melukis saya begitu. Jadi kebetulan saya juga mau mandi di kali, jadi kita ketemunya di sini untuk dilukis.
saya berteman juga Kak Dani di sosmed, jadi saya lihat banyak lukisannya, jadi saya tertarik, bilang, Kak, bolehkah saya dilukis begitu? Ya semua lukisannya bagus, saya suka. Bagi Dani, melukis bukan hanya soal menuangkan cat di atas kanvas. Lebih dari itu, ada pergolakan, kegelisahan, renungan, dan pencarian jati diri yang paling tersembunyi. Semua dilakukan melalui titian parade waktu yang diselimuti ragam peristiwa tentang cinta yang menghujam jiwa.